Lin Cewi, koruptor minyak goreng, nggak taunya relawan Jokowi. Bagaimana sepak terjang yang kalian ketahui? Sepertinya sangat dekat terhadap kekuasaan. Pernah mendapatkan apresiasi Aliansi Jurnalis Indonesia karena pada 2003 melawan Lipo 103 miliar dia ingin menyelamatkan. Ia malah membahayakan terhadap negara. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hal yang membuat heboh negeri ini, orang yang dekat dengan kekuasaan, nggak taunya juga menjadi penghambat pembangunan di negeri ini. Ya, Lin Cewi. Kalian pasti tahu kemarin dia dijadikan tersangka dan sekarang masuk sel. Bagaimana terkait dengan sepak terjang dia, backgroundnya, dan lain-lainnya? Apakah ada orang di belakang itu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita analisa bagaimana solusi orang yang tidak beres ini. Pertama di kompas.com, Jaksa Agung ungkap peran Lin Cewi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Untung saja teman-teman kejaksaan ini berani untuk sikap tegas. Yang sebelumnya kalian kan tahu pada waktu rapat dengar pendapat antara DPR RI dengan kementerian sudah dikatakan minggu depan akan ada yang jadi tersangka. Nggak tahunya yang ngomong itu langsung jadi tersangka, guys. Kemudian yang kedua kita lihat di FIFA, fakta Lin Cewi tersangka kasus korupsi minyak goreng. Ini adalah beberapa fakta yang ditampilkan sehingga bisa terdeteksi dengan jelas. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat di suara.com. Siapa Lin Cewi? Relawan Jokowi yang kini jadi tersangka mafia minyak goreng baru. Wah, ini yang super sedap. Karena apa? Kelihatannya kan atau sepertinya kan tidak mungkin orang dekat dengan kekuasaan. Terakhir berita dari Detik News, peran aktif Lin Cewi di kasus minyak goreng bikin jaksa heran. Ayo, kalian pilih yang mana dari 4 pemberitaan tadi. Kelihatannya yang paling hot itu di suara.com ya, meskipun tadi saling menupangnya. Oke, kita baca, kita pilih, kita baca, dan kita analisa. Siapa Lin Cewi, relawan Jokowi yang kini jadi tersangka mafia minyak goreng baru? Jadi berkat teman-teman kejaksaan, Kejaksaan Agung telah menetapkan Lin Cewi sebagai tersangka mafia minyak goreng baru dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil (CPO). Lantas siapa Lin Cewi, tersangka baru kasus korupsi CPO yang menggegerkan publik ini? Simak ulasan berikut. Jadi kan di dalam kalimat awal itu kan membuat kalian bertanya-tanya, siapa ini? Lin Cewi diduga bersekongkol dengan tersangka utama yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak, Indrasari Wisnu Wardana. Penetapan tersangka atas Lin Cewi ini berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sekian. Jadi kalau melihat itu, ini kan persekongkolan jahat antara Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Mungkin kalian kalau memperhatikan pada waktu rapat dengar pendapat dengan DPR RI dahulu, ketika kementerian akan mengatakan nanti akan tersangkanya, sebetulnya yang akan
ditampilkan itu Lin Chewi mungkin ya, tapi tahu-tahu malah dirjennya dahulu. Ayo kita selanjutnya. Siapa Lin Chewi? Dilansir dari laman Expedia Universitas Techum Pusat, Lin Chewi merupakan seorang ekonom terbuka Indonesia. Wow, ngeri. Seorang ekonom tapi malah dia membuat tidak beres perekonomian. Yang memulai karirnya sebagai analisis keuangan seperti Wirecard, Dutch Bank Group, dan Societe Generale. Wah, kalau melihat dari situ kelihatannya tidak sembarangan ini. Lin Chewi lahir di Bandung pada 1 Desember 68, kini berusia 53 tahun. Ya belum tua-tua amat sih, tetapi kalau melihat berbagai jabatannya ngeri. Dia dikenal membongkar skandal Bank Lipo yang membuatnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar 103 miliar oleh Lipo Group. Kasus ini membawa Lin Chewi mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tahun 2003. Ngeri juga ya. Pada tahun 2003 mendapatkan sebuah apresiasi dari Aliansi Jurnalis Indonesia. Enggak gemen-gemen ini. Karena pada waktu itu melawan Lipo Group. Nggak taunya pada saat ini menjadi yang tidak beres. Selain itu, Lin Chewi juga merupakan penerima penghargaan Indonesia Best Analyst dari Asia Money Magazine dan The Most Popular Analyst Awards tahun 2002-2004. Kalau melihat ini kelihatannya bukan orang main-mainan ini, bukan kalau dalam bahasa Jakartanya bukan kaleng-kaleng kalau begini, bukan kecil-kecil. Pada tahun 2005 hingga 2007, Lin Chewi menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Reksa pada tahun 2007-2008. Ngeri ya, Presiden Direktur Dana Reksa. Dia juga menjabat sebagai CEO dari Putra Sampurna Foundation. Putra Sampurna Foundation yang merupakan yayasan bergerak di bidang pendidikan yang didirikan oleh Putra Sampurna. Siapa yang mendapatkan beasiswa? Ayo, ini hati-hati ini. Taunya uangnya enggak aman. Ini berbeda, meskipun identitasnya begitu. Lin Chewi juga mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri, Independent Research Advisory Indonesia. Tak hanya berkarir di perusahaan swasta, Lin Chewi juga berkecimpung di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Negara BUMN. Pejabat juga kalau begitu. Sugiarto, waktu itu Menteri BUMN-nya Pak Sugiarto, dan staf Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Bukan kaleng-kaleng kalau begini. Anak buahnya Pak Abu Rizal dan Pak Sugiarto pada waktu jayanya dahulu. Pada tahun 2014, Lin Chewi menjadi Policy Advisor dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil, dan menjadi Policy Advisor Menteri PPN Bappenas, dan Menteri ATR BPN dan Policy Advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution. 5 menteri guys. Posisi sebagai penasihat menteri tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Jadi sekali lagi ini bukan kaleng-kaleng. Karena 5 menteri dia menjadi bagian dari proses kehidupan membangun bangsa ini. Selanjutnya relawan Jokowi. Ini ngeri. Dalam kontestasi Pilpres 2014, Lin Chewi menyatakan dukungannya terhadap Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam konferensi pers tersebut bertajuk Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai pada akhir Mei 2014. Lin Chewi menilai Jokowi sebagai orang yang tepat menjadi pemimpin Indonesia. Terlibat kasus CPO. Lin Chewi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi CPO oleh Kejaksaan Agung pada hari pertama, maksudnya selama 20 hari sejak 17 Mei kemarin. Itulah Lin Chewi, pecinta masa depan negeri. Bagaimana menurut kalian? Percaya nggak terhadap Lin Chewi ini? Orang yang telah mengabdi terhadap negara lewat 5 menteri. Maksudnya dia menjadi pemikirnya para menteri tersebut, sehingga negeri ini lebih bagus.
dan bahkan mendapatkan berbagai apresiasi, mulai dari Aji. Dari berbagai apresiasi itu, tahu-tahu dia menjadi tersangka koruptor dalam tema ekspor CPO, sehingga minyak goreng di kita mahal, sulit ditemukan. Pecinta masa depan negeri, bagaimana menurut kalian? Ini adalah orang yang memang tersangka betulan, atau dia didesain menjadi orang yang jadi tersangka? Dalam bahasa lainnya, dia adalah korban. Atau memang sudah ada perubahan dalam proses dia pengabdian ke negeri ini. Dahulu dia sangat mengabdi, namun ketika ada yang hangat-hangat, yang manis-manis, dia selanjutnya berbeda arah menjadi koruptor. Itulah yang harus kita kupas pada saat ini. Kalau di dalam sosiologi itu kalian pernah mengetahui teori rasional. Teori rasional itu digunakan bagaimana seseorang misalkan membantu menteri itu, apa sih rasionalitas yang didapatkan? Atau teori pertukaran, apa yang didapat dipertukarkan sehingga dia bisa tetap eksis dan membantu pemerintah? Atau bahkan dramaturgi, dia mempunyai panggung depan, panggung belakang, seakan-akan dia membantu, gak taunya dia adalah koruptor. Tapi kalau menurut saya, ini adalah sebuah proses kehidupan ya. Berbicara manusia itu, wah seperti Pak ya ini, ya imannya itu bertambah dan berkurang dalam bahasa agama. Kalau di dalam bahasa bernegara itu, dia di dalam ketika ada hubungannya anggaran negara, dia itu kadang-kadang mata duiten, meskipun sebelumnya adalah pengen mengabdi untuk negeri ini. Namun yang menjadikan dia menjadi koruptor itu bukan dirinya sebetulnya. Kalau menurut saya, yang menjadikan koruptor itu berdasarkan taruhlah teori rasionalitas atau rasionalitas pertama ya, rasionalitas, maka dia didasarkan pada enak ya mendapatkan uang negara yang tidak formal itu, atau bahkan menyelewengkan keuangan negara atau menyelewengkan kebijakan. Ya rasionalitas standar manusia dia mendapatkannya, namun lupa bahwa itu merugikan negara, merugikan orang banyak. Begitu juga ketika ditampilkan pertukaran, apa yang dapat ditukarkan? Itu kan sekali lagi teori sosiologi itu sebetulnya bagaimana mengupas terkait dengan sebuah kasus itu dan mudah bagaimana seseorang itu tetap aktif, tetap kontributif terhadap negeri ini. Sehingga kalau menurut saya yang lebih parah itu adalah ketika awalnya menjadi orang baik, menjadi bagian staf atau bagian dari beberapa menteri itu, namun ketika pertama ada kesempatan maka dia akan berbuat nakal. Seandainya Lin Chee-wei itu tidak ada kesempatan untuk berbuat nakal, mungkin tidak terjadi yang namanya ekspor CPO yang merugikan terkait dengan minyak goreng negeri ini. Kemudian yang kedua, ya semacam ada sesudah kesempatan ada yang namanya kebebasan yang diberikan kepada dia. Selama ini dia bagian dari Kementerian Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sangat dekat dengan Lin Chee-wei. Disitulah kemudian dimainkannya. Lupa bahwa terkait dengan ekspor CPO itu merugikan banyak orang terkait minyak goreng. Yang ketiga, kalau dihubungkan dengan tadi 2014 relawan Jokowi, itu adalah pintu masuk orang untuk menjadi nakal. Sebetulnya siapapun rezimnya, ketika berawal atau memulai dari sebuah pemerintahan itu pasti bagus, apalagi belum. Namun ketika sudah masuk dalam perjalanan, lah itu selanjutnya the power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung untuk menjadikan orang untuk korup. Karena ya yang bersangkutan itu tergoda dengan kekuasaan tersebut. Itulah
Lin Chewi yang merupakan orang yang disorot kamera semuanya, berawal dari yang getol berjuang untuk negeri dan mendapatkan banyak apresiasi. Dalam perjalanannya dia mendapatkan apresiasi negatif alias penjara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.